Saudara, seorang polisi menembak teman wanitanya di sebuah rumah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibatnya korban kritis akibat luka tembak di bagian perut. Video ini memperlihatkan saat pelaku Brigadir RA memperagakan ketika menembak teman wanitanya berinisial IA di salah satu rumah di kota Kendari. Insiden penembakan terjadi pada Kamis dini hari lalu ketika pelaku yang berdinas di Polres Kolaka Timur sedang menginap di rumah Brigadir Z saat tugas ke Polda Sutra. Brigadir RA yang diduga sedang mabuk melihat senjata api milik Brigadir Z dan memainkannya sehingga meletus mengenai perut sebelah kiri korban IA yang sedang berkunjung ke rumah Brigadir Z. Akibat kejadian ini, saudara, korban mengalami luka tembak di bagian perut dan kini dirawat di rumah sakit. Sementara pelaku tengah diperiksa di Bid Propam Polda Sultra. IA itu datang bertemu dengan Brigadir RA dan pada saat bertemu Brigadir RA melihat ada senjata milik rekannya. Dia dipakai untuk dimainkan. Yang bersangkutan untuk kondisinya itu dikatakan bahwa memang sedang minum minuman keras, dan itu dilakukan waktu dia menggunakan senjata, dia memainkan senjata dan senjata itu meletus. Dan saudara, untuk mengetahui lebih jelas terkait kasus penembakan oleh polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara, sudah bergabung bersama Indonesia Update Kabid Humas Polda Sultra, ada Kombes Ferry Walintukan. Selamat sore Pak Ferry, terima kasih atas waktunya. Pak Ferry, boleh diceritakan seperti apa kronologi terjadinya penembakan ini, Pak? Selamat sore Mbak. Oh ya, terima kasih Mbak. Tadi udah ada potongannya Mbak ya. Memang benar. Kejadiannya tanggal 1 Februari hari Kamis dini hari, Brigadir RA yang menginap di rumah kos daripada rekannya Brigadir Z dan dalam keadaan mabuk ya itu memainkan senjata rekannya, dan pas ada rekan wanitanya dan terjadi penembakan itu. Jadi benar karena mabuk gitu ya, dalam pengaruh minuman keras. Lalu apakah ini benar bisa dikonfirmasi karena iseng juga, Pak? Iya, itu yang bersangkutan tidak memiliki senjata api dan dia melihat ada senjata api rekannya, jadi ya dia memainkan senjata ya. Dianggapnya senjata tersebut tidak ada pelurunya. Artinya ini juga keteledoran dari pelaku ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan penanganan kasus hukumnya sejauh ini? Ya, saat ini yang bersangkutan sedang dalam penyidikan daripada Bid Propam Polda Sultra untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedang dalam proses hukum. Lalu kira-kira sanksinya apa Pak yang akan diberikan? Ini kan juga dalam bisa dikatakan ini adalah akibat keteledoran dan juga memang diduga dalam pengaruh minuman keras. Ya, sanksinya nanti kita tinggal cek apakah dia akan dikode etikan. Jika dia kode etikan, dia bisa sanksi terberatnya PTDH. Sedangkan sanksi paling ringan ya bisa tindakan disiplin. Seperti itu, Mbak. Apakah juga bisa kasus ini bisa dibawa ke ranah pidana, Pak Kabid? Iya, bisa Mbak. Itu tergantung daripada keputusan daripada pimpinan sidangnya. Dan jika korban melaporkan, itu bisa kita proses melalui pidana. Lalu sejauh ini korban belum ada laporan ya Pak ya terkait dengan insiden penembakan ini? Ya, saat ini Mbak masih dalam proses. Memang yang bersangkutan korban juga sedang dirawat di Rumah Sakit Bahtera Mas dan masih dalam pemulihan. Sejak Kamis ini kejadiannya sudah beberapa hari, berarti korban dalam penanganan medis di rumah sakit. Bagaimana kondisi korban terkini, Pak? Ya, saat ini masih informasi terakhir masih karena dia di perut ya. Dia di perut dari keterangan informasi daripada dokter, jadi masih
Kemarin yang kami pemeriksaan terakhir masih belum melewati saat kritis, ya kami harapkan hari ini sudah melewati saat kritis. Sudah melewati masa kritis. Lalu berapa banyak saksi yang saat ini sudah diperiksa selain pelaku, Pak, oleh polisi? Ya, saat ini yang sudah diperiksa kurang lebih ada 4 orang. Sudah kita laksanakan pemeriksaan. Baik, sudah 4 orang yang diperiksa sebagai saksi dan ini juga masih berjalan proses hukumnya. Kita akan tunggu bagaimana nanti kelanjutan dari insiden penembakan oleh polisi di Sulawesi Tenggara ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Ferry Walintukan atas informasinya. Salam sukses dan sehat terus, Pak Ferry.